Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang akuntansi ekuitas. Tapi sebelum masuk materi, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Citra Fitranti Utami dengan NPM 0621451259. Perkenalkan, saya Yulia dengan NPM 0621451260. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas 1 ekuitas tidak terikat, 2 ekuitas terikat, yang terdiri dari ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen. Ekuitas tidak terikat, yang pertama ekuitas awal merupakan hak residual awal BLU yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu. Yang kedua, surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus atau defisit pada periode sebelumnya. Yang ketiga, surplus dan defisit tahun berjalan merupakan surplus dan defisit yang berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan. Yang keempat, ekuitas donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat. Nah, bagaimana ekuitas tidak terikat diakui dan diukur? Ekuitas tidak terikat diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLU, diterimanya dana sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, diterimanya aset tetap dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, dan pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat. Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar nilai buku pada saat penetapan BLU. Nominal dana sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, mana yang lebih andal, dan jumlah dana atau nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat. Penyajian dan pengungkapan ekuitas tidak terikat. Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok ekuitas dalam neraca sebesar nilai saldonya, dan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya, serta informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat. Ekuitas terikat temporer. Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLU. Pembatasan ekuitas terikat temporer yaitu sumbangan atau aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu di masa depan, dan dana untuk memperoleh aset tetap. Bagaimana ekuitas terikat temporer diakui? Ekuitas terikat temporer diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLU, diterimanya dana sumbangan atau bantuan yang mengikat secara temporer, diterimanya aset sumbangan atau bantuan yang mengikat secara temporer. Pengukuran, penyajian, dan pengungkapan ekuitas terikat temporer. Pengukuran ekuitas terikat temporer dinilai sebesar nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan BLU, nominal dana sumbangan atau bantuan yang mengikat temporer, nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, mana yang lebih andal. Penyajian ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas dalam neraca sebesar saldonya. Pengungkapan hal-hal yang harus diungkapkan dalam CALK yaitu rincian terikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas dalam neraca sebesar saldonya dan informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer. Selanjutnya, ekuitas terikat permanen. Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah atau donatur.
Ekuitas terikat permanen meliputi yang pertama yaitu tanah atau bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual. Yang kedua yaitu aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Yang ketiga, donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen. Nah, bagaimana ekuitas terikat permanen diakui? Ekuitas terikat permanen diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkannya untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Yang kedua yaitu diterimanya dana atau aset sumbangan atau bantuan yang mengikat secara permanen. Dan yang terakhir digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Bagaimana ekuitas terikat permanen diukur? Ekuitas terikat permanen diukur melalui 1. Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan BLU. Yang kedua, nominal dana sumbangan atau bantuan yang sifatnya mengikat permanen. Yang ketiga, nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan atau bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal. Dan yang keempat, nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi. Penyajian dan pengungkapan ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok ekuitas badan neraca sebesar saldonya. Dan hal-hal yang harus diungkapkan dalam CARK yaitu rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya dan informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen. Berikut bisa dilihat contoh laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Berikut bisa dilihat contoh ekuitas pada laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang didapat melalui laporan audit 2015. Nah, dalam tahapan penyusunan laporan keuangan BLU, setelah menyusun laporan operasional, perlu dilakukannya penutupan akun-akun nominal dengan tujuan yang pertama yaitu menghitung jumlah surplus atau defisit dari akun pendapatan dan beban. Yang kedua yaitu memindahkan atau menolkan saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya. Yang ketiga, menghitung ekuitas akhir periode. Berikut ini adalah contoh jurnal penutup pada BLU RSUD Kabupaten Manokwari, yang dimana di debit pendapatan dan di kreditnya yaitu surplus atau defisit dan beban. Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus atau defisit ke akun ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir, yang dimana di debit surplus atau defisit dan di kredit ekuitas. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.